KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBG. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju Aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel. Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Suradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan.
Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbiri Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbiri Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbiri Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbiri Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor.
Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa. Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung,
diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel. Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Seradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat.
Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Ipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor.
Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa. Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap.
Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel. Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Seradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel
tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor.
Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa. Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal.
Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Maijen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel. Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Seradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA.
Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor gubernur. Sementara untuk aktivitas pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu
petugas KPK keluar dari depan kantor. Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa. Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS,
Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan OTT di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju Aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel. Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,
Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian, ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Suradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur
sekda dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor. Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa.
Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel. Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam
dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian, ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Suradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan
normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor. Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa.
Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Maijen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju Aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel.
Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian, ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Seradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas
pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor. Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa.
Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat Dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung Dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor Dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju Aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel.
Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam, dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian, ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Suradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Bipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas
pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor. Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa.
Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil menuju Bandara Syamsuddin Nur. Tampak perjalanan para penyidik mendapatkan pengawalan langsung oleh Satlantas Polres Banjarbaru. Satu di antara penyidik KPK membenarkan bahwa mereka akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Syamsuddin Nur. Ia ke bandara, langsung ke Jakarta, kata pria berjenggot panjang tersebut. Kabid Cipta Karya, Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina enggan berkomentar saat ditanyai perihal pemeriksaan dirinya. Yulianti hanya fokus berjalan saat keluar dari ruangan Tipikor menuju aula Satreskrim Polres Banjarbaru. Pantauan di Bandara Syamsuddin Nur ada 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka terdiri atas 4 penyelenggara negara dan 2 orang sisanya dari swasta. Mereka bertolak dari Bandara Syamsuddin Nur dalam waktu yang tak bersamaan. 1 orang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9 pagi 55 WIB. Sedangkan 2 kloter lainnya berangkat dari Bandara Syamsuddin Nur menggunakan pesawat Citylink pukul 2 siang 30 WITA dan terakhir memakai pelita air pada pukul 5 sore 25 WITA. Di antara sejumlah orang tersebut, 1 di antaranya merupakan perempuan yang menjabat sebagai kabid di Dinas PUPR Kalsel.
Pejabat tersebut mengenakan masker berwarna hitam dan tangan kanannya menyeret koper. Ia dikawal sejumlah petugas KPK menuju pintu keberangkatan Bandara Syamsuddin Nur. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Hake mengaku terkejut kabar OTT tersebut. Ia mengaku baru mengetahui informasi OTT yang dilakukan penyidik KPK pagi hari. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini. Menurutnya, manusia ada salah dan hilaf. Meski demikian, ia menegaskan agar hal ini menjadi pelajaran dan memutus benang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Suradita. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, di Banjarbaru pada Selasa 8 Oktober siang. Penggeledahan ini dilakukan setelah menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalsel dalam OTT pada Minggu malam. Terpantau penyidik dikawal personel Gegana Brimob Polda Kalsel tiba di kompleks perkantoran Gubernur Kalsel pada pukul 11.55 WITA. Sejumlah anggota kepolisian dengan atribut lengkap dan senjata laras panjang juga tampak berjaga di luar ruangan. Penyidik KPK terlihat membawa koper dan sejumlah dokumen. Petugas mendatangi beberapa ruangan, termasuk ruangan kerja Sahbirin Nur di lantai 4. Namun, awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Penggeledahan itu disaksikan oleh sejumlah pejabat Pemprov Kalsel yang menyusul masuk ke ruangan Gubernur Sahbirin Nur. Tak hanya ruang kerja sang gubernur, petugas KPK juga menggeledah ruang kerja Sekda Prof Kalsel, Roy Rizali Anwar, di lantai 2. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK meminta agar handphone milik ASN di ruang itu dimatikan. Setelah penyidik KPK memasuki ruang kerja Gubernur Kalsel, sejumlah pejabat internal Setda Kalsel juga turut memasuki ruangan untuk keperluan pemeriksaan. Belum diketahui hingga saat ini di mana keberadaan dari Sahbirin Nur. Pantauan lain juga menunjukkan aktivitas pegawai di area kantor Gubernur Kalsel berlangsung seperti biasa. Para pegawai masih melakukan rutinitas pekerjaannya. Beberapa dari mereka pun keluar saat jam istirahat. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan pada hari Minggu malam terhadap penyelenggara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. OTT kali ini merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa yang diduga turut melibatkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Lalu sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Sahbirin Nur. Dalam kasus ini disebutkan total ada 3 proyek yang diduga dikorupsi, tetapi belum diketahui secara pasti proyek apa saja tersebut. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan pihaknya telah menyita uang sebesar 10 miliar rupiah dalam OTT di Pemprov Kalsel tersebut. Uang itu dijadikan sebagai barang bukti dalam dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Dan berikut pemirsa, laporan dari jurnalis Tribun Network yang berada di lokasi. Ya, selamat sore pemirsa Sobat Ipos, bersama saya Puriki. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Ini masih berlangsung pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang mana tadi sempat ruang kerja Gubernur Sahbirin Nur ikut digeledah oleh petugas KPK. Ini suasana dari depan kantor Gubernur. Pemeriksaan sudah berlangsung lebih dari 3 jam. Sejak pukul 11.45 WITA tadi, sejumlah petugas KPK sudah berdatangan ke areal depan kantor Gubernur. Sementara untuk aktivitas
pekerjaan dari pegawai Pemprov masih berjalan normal seperti biasa. Hanya saja tidak ada gubernur, sekda, dan wakil gubernur di tempat kerjanya. Dan pemeriksaan oleh petugas KPK ini dikawal sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tadi membawa senjata laras panjang. Dan situasi di depan kantor gubernur juga para awak media masih menunggu petugas KPK keluar dari depan kantor. Dan ini situasi di lobi kantor gubernur. Diketahui tadi pemeriksaan atau penggeledahan berlangsung di beberapa ruangan, termasuk salah satunya ruangan Gubernur Syahbirin Nur di lantai 4. Sementara terpantau para pegawai masih berjalan normal seperti biasa.
Uang sebanyak 10 miliar dan 6 orang diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dari kegiatan operasi tangkap tangan, OTT di Kalimantan Selatan, Kalsel. 6 orang itu terdiri dari 4 penyelenggara negara serta 2 pihak swasta. Inisialnya AS, Y, SW, AF, A, dan AS. Kami mengamankan sekitar 6 orang dari pihak pemberi dan penerima dengan sejumlah uang, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, dikutip dari Tribun News. Gufron masih enggan mengungkap identitas ke-6 orang yang terjaring OTT. Ia menyebut akan menyampaikan rilis giat operasi senyap ini pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024, besok. Gufron menambahkan, 6 orang itu diterbangkan KPK ke Jakarta secara bertahap. Mohon bersabar karena pihak-pihak tersebut kita bawa bertahap melalui penerbangan komersil, sehingga tidak bisa dalam satu jadwal. Nanti kalau sudah terkumpul kami akan sampaikan melalui konferensi pers, mungkin besok, katanya. Sementara terkait uang, kata Gufron, tim KPK sejauh ini telah mengamankan lebih dari 10 miliar. Duit miliaran rupiah itu diduga berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa. PBJ Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami mengamankan lebih dari 10 M karena masih dalam proses dihitung, diduga pemberian dalam PBJ, kata Gufron. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan operasi tangkap tangan, OTT, di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Minggu, 6 Oktober 2024, malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat Pemprov Kalsel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sahbirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan OTT Kalsel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, PBJ. Terpisah di kantor Dinas PUPR Kalimantan Selatan usai adanya OTT, situasi sunyi senyap. Namun aktivitas operasional di area kantor Dinas PUPR Kalsel masih berlangsung seperti biasa. Akses masuk menuju kantor di Jalan Mejen Panjaitan, Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tersebut dijaga Satpam. Seorang petugas menyatakan, seluruh pejabat dinas PUPR Kalsel tidak ada di kantor. Sementara itu, para pegawai tetap menjalankan rutinitas pekerjaannya. Beberapa orang dengan pakaian dinas juga tampak keluar masuk gedung dinas PUPR Kalsel. Sejumlah orang turut terlihat berada di kantin yang berada di areal belakang kantor dinas PUPR Kalsel. Sekira pukul 1 siang WITA, penyidik KPK secara teratur meninggalkan Mapolres Banjarbaru. Mereka pergi turut membawa serta barang bukti hasil OTT. Mereka meninggalkan Mapolres Banjarbaru menggunakan 4 unit mobil